Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada uh, BEM Fakultas Hukum yang sudah memberikan saya kesempatan untuk berbicara di depan teman-teman semuanya. Jadi hari ini sesuai tema yang sudah ada pada acara hari ini, yaitu Wirausaha Muda. Nah, perkenalkan, nama saya itu Verly Safira. Orang-orang sih biasanya panggil saya Verly. Nah, teman-teman juga bisa panggil saya Verly, terserah kalian. Nah, di sini saya ini memiliki tour and travel. Terus saya juga memiliki kedai minuman. Dan kedai minuman ini dan tour and travel ini sudah memiliki banyak cabang, alhamdulillahnya, di daerah Surabaya, Malang, dan Sidoarjo. Jadi di 3 tempat ini alhamdulillah semuanya sudah memiliki cabang di 3 kota tersebut. Nah, jadi di sini saya akan berbagi cerita kepada teman-teman semuanya, yang ada di sini, yang hadir, bagaimana sih caranya jadi wirausaha muda. Bagaimana sih caranya kita itu bisa sukses dengan usaha kita. Kita jadi pengusaha muda yang usianya itu belum genap 20 tahun. Dan di sini saya tekankan bahwa kita sukses itu kita nggak harus nunggu tua. Kita muda pun kita bisa sukses gitu loh. Banyak banget contoh-contoh di luar, tokoh-tokoh di luar sana yang bahwa muda pun bisa sukses gitu. Nah, pertama di sini saya itu akan bercerita sebenarnya bahwa usaha atau sebuah usaha itu semuanya itu akan dimulai dari nol. Bahwa nanti itu ada kalau misalnya bisa saya gampangkan ya. Jadi itu kayak ada arus naik dan arus turun. Kayak misalnya ada arus deras dan arus yang lambat. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena sekarang begini, usaha itu nggak melulu semuanya itu sukses, nggak melulu semuanya itu laku, nggak melulu semuanya produk itu akan disukai oleh banyak orang. Jadi bisa saya katakan bahwa orang itu beda-beda dan minatnya pun beda-beda gitu loh. Sedangkan kalau misalnya kalian nih usaha fashion gitu ya, kan nggak semuanya orang itu suka gitu sama usaha fashion kalian yang kalian bikin. Otomatis kalau misalnya kalian buka usaha fashion, itu kan biasanya ada ciri khasnya masing-masing gitu, entah itu khusus batik, entah itu warnanya itu khusus warna soft, atau mungkin ada khas-khas gambar-gambarnya yang itu memang ciri khas usaha kalian gitu. Dan nggak semua orang itu akan suka dengan ciri khas kalian. Jadi sebelumnya itu saya tekankan bahwa jangan kalian memaksakan diri kalian itu untuk cepat-cepat sukses gitu. Dan kalian itu meminta bahwa semuanya orang itu harus suka sama kalian. Itu salah banget kalau misalnya kalian dari awal tuh udah nanam kayak gitu. Nah, sekarang begini, usaha itu pasti ada rame, tokonya rame, ada yang tokonya sepi. Terus misalnya ada yang laku banget satu hari, besoknya malah gak laku sama sekali. Itu tuh sudah hal biasa, karena kita ini adalah usaha, kita dagang. Dan itu tidak pasti gitu, jumlah pemasukan dalam tiap harinya itu gak pasti. Tapi gimana pun caranya, kita tuh punya target. Kayak misal, benar sih emang kayak gak laku gitu, misal 3 hari sekali lah baru ada pembeli, atau bahkan 1 hari itu cuma 1 aja yang beli gitu. Nah, itu nggak apa-apa sih, asalkan kita harus punya target gitu untuk gimana caranya mengembangkan usaha kita jadi lebih baik. Misal, kalau misalnya target kita awalnya 1 bulan ini penghasilannya 5 juta. Tapi pada awal-awal kita bangun, awal-awal kita buka, ternyata kita hanya menghasilkan 3 juta. Nah, dari situ kita tuh bisa tahu gitu evaluasinya tuh apa sih yang kurang, kok sampai orang masih belum suka sama produk kita, belum suka sama usaha kita kayak gitu. Nah, jadi kita tuh kayak bener-bener memikirkan gitu sebagai bahan evaluasi. Sekali lagi, adanya target ini kita akan menjadikan ini tuh bahan evaluasi untuk kedepannya. Jadi setelah kita tahu, oh ternyata kenapa kok 3 juta, ternyata karena packagingnya kurang menarik, atau ternyata promosinya kurang. Nah, dari situ kalian harus bisa tingkatkan. Jadi kalau bisa kalian itu harus ada target gitu per bulannya, supaya ya tadi sebagai bahan evaluasi untuk mengembangkan usaha kalian itu kayak gimana.
Nah, setelah kalian udah mencapai targetnya segala macamnya itu, nah baru kalian udah apa ya? Kalau kalian udah memikirkan sampai situnya itu, kalian udah bisa langsung memikirkan usaha apa yang akan kalian kerjakan dan lakukan. Nah, oke, tadi tuh hanya intermezzo aja. Jadi awalnya kayak gitu, bahwa kalian hapus saja pikiran bahwa kalian tuh akan cepet sukses dalam jangka waktu 1 tahun mungkin. Ya bisa jadi, tapi kalian jangan terlalu kepedean buat ya aku laku kok, aku jual ini laku pasti laku, jangan. Karena pasar itu nggak ada yang tahu gitu. Ada yang pasarnya bener-bener rame banget untuk produk A, ternyata besoknya udah sepi atau bulan depannya udah sepi. Jadi kalau bisa kalian tuh jangan terlalu terpaku untuk pasar kalian tuh rame terus kalian tuh cepet laku biar kalian cepet sukses, itu salah. Jadi kalau bisa kalian tuh perlahan-lahan aja, pelan-pelan naik ke level 1, level 2 kayak gitu. Jadi apa ya, kalian tuh juga sambil menikmati proses, kalian akan mendapatkan pengalaman, kalian jadi tahu bahan evaluasinya. Yang lalu itu misal di level 1 evaluasinya ternyata aku kurang packaging, di level 2 aku ternyata kurang promosi. Nah, gimana pun cara di level 3 ini jangan sampai yang di level 1 sama 2 ini akan terulang lagi kayak gitu. Nah, setelah itu misal nih kita masuk ke proses buat membuat usaha itu seperti apa sih. Terus biasanya banyak banget pertanyaan sama saya itu, aku tuh benar-benar takut buat mulai karena aku takut gagal. Nah, sebenarnya itu salah banget. Jadi kalian itu kalau misalnya mau jadi pengusaha atau pengen buka usaha itu kalian harus berani. Kalian harus benar-benar apa ya? Udahlah pokoknya tuh belajar bukan. Pokoknya tuh kalian kalau bisa nggak bisa, kalian tuh harus apa ya? Harus mulai dulu aja. Mulai sambil kalian dalam perjalanan apa ya? Kalian dari awal mulai perjalanan itu kalian sambil kayak sharing-sharing sama teman, sharing-sharing sama rekanan bisnis kalian, bahkan minimal sih kalian bisa sharing sama orang yang satu bidang usaha sama kalian. Kayak misal sekarang kan banyak banget nih coffee shop. Nah, kalian mau bikin, terus kalian bingung kan mau sharing kemana, teman-teman terdekat belum ada yang punya coffee shop. Nah, kalian bisa nih, kayak misal kalian ngopi ke kopi A, terus kalian kayak iseng-iseng tanya bla bla bla, oh kalau kayak gini gimana ya. Nah, jadi kayak speak tipis-tipis lah kayak gitu sama orang. Jadi kayak apa ya, medianya tuh banyak banget buat kalian tuh mengembangkan usaha-usaha kalian. Nah, yang pertama yang dibutuhkan buat kita supaya usaha kita itu bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan insya Allah saya sarankan ini bahwa usaha kalian ini akan terus berjalan, terus usaha kalian ini akan terus berkembang asalkan dari diri kalian tuh ada kemauan dan ada niat. Jadi yang pertama itu ya yang udah saya sebutkan barusan adalah niat. Jadi kalian sebelum memulai usaha apapun kalian harus atur niat kalian, bagaimana harus memperbaiki niat itu. Kalau misalnya kalian cuman apa namanya, yaudahlah aku pengen, misalnya aku pengen buka coffee shop nih, aku pengen ini A B C D, tapi ternyata niat kalian hanya sekedar guyon, hanya sekedar dari mulut aja, tapi nggak hanya niat untuk membangun usaha tersebut, ya percuma sih. Jadi yang awal itu niat. Terus yang kedua itu menulis apa yang akan direncanakan atau menulis yang akan direncanakan. Jadi kalian ini menulis, misal kalian itu udah benar-benar udah niat nih, kalian mau bikin, kalau saya kan bidangnya tour and travel ya. Ya saya akan nulis apa aja yang akan saya jual, apa aja jasa yang akan saya jual, entah saya jual tiket kereta, tiket hotel, pesawat, dan paket-paket wisata, kan banyak banget ya kalau misalnya saya travel. Nah, kalau misalnya kalian mau di bidang apa? Saya kalau misalnya di bidang minuman, saya juga harus minuman atau makanan gitu ya. Atau bisa fashion ini. Jadi kalian harus memikirkan bahan apa aja yang mau dibeli, terus habis itu pengeluaran, pemasukan. Nah, nanti akan dihitung sebagai harga jual. Kayak misal ya dari komponen-komponen yang kalian beli atau yang kalian siapkan itu akan menentukan harga jual kalian. Jadi benar-benar kalau saya sarankan itu kalau bisa sih ditulis aja buat nanti misalnya kalian ada bahan evaluasi di bulan-bulan berikutnya, kan bisa lihat-lihat, oh ternyata aku awalnya sekian, harganya sekian, tapi kok apa ya, ini tuh nggak sesuai gitu, nggak sesuai sama kok bisa sih sepi, berarti kan nggak sesuai sama yang udah direncanakan di awal kayak gitu ya teman-teman. Terus selanjutnya kita itu
setelah semuanya udah ready, udah siap, niat udah dikumpulkan, terus kita udah nulis apa aja rencana kita. Nah, selanjutnya adalah kita mulai beroperasi usaha kita. Jadi begini, kita itu benar-benar kayak misal survei nih ya, survei tempat dalam rencana itu. Entah kita rencana mau di tengah kota, di pinggir kota, atau di benar-benar di perumahan, di kampung, itu terserah kalian. Jadi kalian benar-benar pada saat operasi itu kan harus sudah matang. Alat-alat kalian, bahan-bahan kalian, komponen-komponen kalian yang akan dibutuhkan dalam usaha tersebut itu harus benar-benar disiapkan dan baru bisa beroperasi. Karena kalau misalnya kalian udah beroperasi tapi ternyata ada satu atau dua barang atau alat yang dalam komponen itu ternyata malah kurang, masih belum ada, itu malah akan jadi susah. Kayak misal contohnya, misal ternyata rame nih hari pertama buka, tapi ternyata kursi kalian kurang, terus habis itu cup kalian kurang, padahal kan targetnya kalian satu hari misal 1000 cup, atau satu hari itu kalian harus ada 1000 pengunjung, sedangkan yang kalian sediakan cuma 500. Karena kalian mikir bahwa bisa lah nanti di sela-sela kita beli gitu ya. Nah, itu salah banget. Kalau bisa kalian harus mempersiapkan tuh lebih, jangan sampai kurang kayak gitu. Jadi langsung aja dioperasikan dan kalian harus berjalan. Terus selanjutnya itu ada konsisten. Nah, setelah semuanya udah selesai berjalan, kalian tuh harus konsisten. Nah, di sini konsisten itu kalian jangan sampai kayak misalnya itu ada musim baru nih, misal kayak kan saya minuman nih, kafe. Terus kayak misal coffee shop gini, minuman kan ada kalanya nanti akan berubah lagi gitu setiap waktunya. Pasti nanti ada yang mau beranjak ke pop ice, mungkin ke milkshake, nggak mau ke kopi lagi, kan kita nggak tahu. Tapi gimana pun caranya, kalau kayak gitu tuh kalian jangan ngikutin zaman atau ngikutin perkembangan, karena kalian harus fokus sama usaha kalian yang udah kalian rencanakan dari awal, yang udah kalian niatkan dari awal. Karena kalau kayak gitu itu malah buat kalian capek lagi, kalian harus rencana lagi, harus niat lagi kayak gitu. Jadi gimana pun caranya kalian pada saat perubahan zaman tersebut, kalian ikut perubahan zaman tapi tidak meninggalkan. Jadi kalian lebih kayak menambah variasi atau menambah ide-ide lagi supaya orang itu tetap datang sama kita, tetap tertarik sama produk kita kayak gitu. Jadi jangan sampai kalian mikir, wah sekarang zamannya udah ganti nih, ya udahlah ikut ganti aja, ngapain ini udah sepi kayak gitu. Jangan. Jadi kalian bisa nambahin variasi lagi untuk memperbaiki usaha kalian supaya lebih dikenal oleh banyak orang lagi dan tidak ketinggalan oleh perubahan zaman dan perubahan minat para customer atau pelanggan. Terus selanjutnya yang terakhir ini adalah resiko yang akan kalian tanggung. Semuanya itu kalau kalian nggak memikirkan resiko yang akan kalian tanggung itu juga percuma aja. Jadi kayak gini, kalau misalnya kalian resiko kalian tuh nggak kalian pelajari dari awal, nanti di tengah perjalanan kalian melaksanakan atau mengoperasikan usaha kalian itu malah kalian tuh akan bingung teman-teman. Jadi begini, misal resikonya ini adalah bahwa misal toko kalian ini rame banget malam minggu, ada live musiknya, terus rame banget lah pokoknya. Nah ternyata malah mati lampu. Nah kalian tuh harus menyiapkan genset kayak gitu. Kalau misalnya saya di travel, saya misal di tengah perjalanan ada mobil mogok, salah satu mobil dari kita mogok, ya otomatis kita harus benar-benar punya serepan, atau bukan serepan sih, kayak cadangan mobil yang itu untuk bisa langsung calling, bawa langsung bisa jemput kayak gitu, kayak misal standby, mobil yang standby gitu. Nah jadi kalian harus benar-benar memikirkan resiko-resiko yang akan terjadi. Nah untuk pesan-pesan saya buat teman-teman semuanya, ayolah kalian harus berani, jangan hanya di mulut aja. Kalian harus berani memulai segalanya, harus memulai semua impian-impian kalian itu dengan keberanian dan langsung melaksanakan. Jangan sampai ada rasa takut gagal, takut tidak laku dan tidak percaya diri, itu jangan. Kalian harus berani, kalian harus mulai dari sekarang. Kapan lagi kalau nggak sekarang gitu kan. Kalian kan juga pengen sukses gitu di usia muda, kalian juga pengen membanggakan orang tua, teman-teman, sahabat, dan saudara-saudara kalian gitu kan. Nah ayo kalian jangan hanya diem aja, harus bergerak, harus berubah pola pikir kalian, merubah pola hidup kalian untuk jadi yang lebih baik lagi. Nah mungkin itu aja dari saya untuk sharing-sharing tentang Wirausaha Muda yang sudah oleh BEM
berikan kepada saya untuk materinya. Mungkin semoga bermanfaat banget buat kalian. Kalau misalnya kalian mau ada tanya-tanya kata di luar kegiatan ini, boleh banget. Nanti kalian bisa tanya-tanya yang ada di pamflet ya, kan ada kontak person dan sosial media, kalian boleh tanya banget di situ. Terserah kalian kalau mau sharing usaha apapun bisa. Bahkan nanti setelah acara ini selesai boleh nemuin aku, nggak apa-apa. Nemuin saya nggak apa-apa di belakang panggung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.